Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Juga, Bu. Selamat pagi, Bu. Didengar dari suaranya, masih semangat ya? Berarti semua sehat ya? Nah, sekarang coba dilihat apakah teman-teman sudah masuk Zoom semua atau ada yang belum masuk? Sudah semua, Bu. Sudah semua, Bu. Ya, berarti semua sudah masuk ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayo coba Mbak Hana, teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Adel sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian, agar kalian semangat dalam belajar. Apakah kalian siap mendengarkan motivasi pagi ini? Siap, Bu. Nah, yang pertama, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda bisa mengubah dunia. Jadi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menciptakan perubahan dan membuat orang tua kalian bangga. Apakah kalian ingin membanggakan kedua orang tua kalian? Ingin, Bu. Mau, Bu. Wah, hebat ya anak-anak Ibu ini. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan yel-yel agar lebih semangat. Nah, yel-yelnya itu tepuk semangat ya anak-anak. Begini, semangat. Semangat. Nah, coba ditirukan sekarang semua tepuk semangat ya anak-anak. Iya, Bu. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah semangat semua anak-anak? Siap memulai pembelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi pembelajarannya adalah materi yang akan dipelajari yaitu IPA, organ pencernaan manusia, serta fungsinya, dan bahasa Indonesia. Iklan dari media cetak dan elektronik. Sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian. Pernahkah kalian memikirkan makanan yang sudah kalian makan akan kemana dan melewati apa saja? Adakah yang bisa menjawab? Mbak Alifah mungkin mau menjawab atau teman-teman yang lain? Saya tidak, Bu. Saya hanya memakan makanan yang sudah disediakan sama ibu saya, Bu. Baik, itu jawaban dari Mbak Adel ya. Lalu apakah ada jawaban lain? Saya, Bu, makanan itu masuk ke perut. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini ya. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Adakah yang tahu gambar apa ini? Siapa yang tahu ini gambar apa? Itu perut, Bu. Perut. Oh, ayo jawaban yang lain apa? Adakah jawaban lain?
Nah, sekarang coba kita Bu, apa? lambung ada di perut. Nah, sekarang coba kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Gambar apa sih itu? Benar sekali Mbak Ernisa, ini adalah gambar lambung. Lambung adalah suatu organ pencernaan. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, kemudian mengirimkan makanan ke fase berikutnya, yaitu menuju usus kecil. Sekarang kita coba cari tahu ya, sebenarnya makanan yang kita makan itu akan sampai kemana dan melewati apa saja. Dengan menonton video ini ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptod. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar,
terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Sudah selesai ya anak-anak. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, ayo perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Sekarang, coba sebutkan organ-organ pencernaan yang ada di gambar tersebut beserta fungsi dari organ-organ tersebut ya, masing-masing. Ada yang bisa menjawab? Saya tahu, Bu. Itu ada mulut, ada esofagus, lambung, usus halus, usus besar, sama rektum, Bu. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Putri ya, cerdas. Jadi, organ pencernaan itu terdiri dari mulut, lalu esofagus, kemudian masuk ke lambung. Nah, dari lambung masuk ke usus halus menuju usus besar dan berakhir di rektum. Sekarang, coba kalian sebutkan mulut itu berfungsi untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Mulut kan untuk makan, Bu. Iya, benar sekali Mbak Azra. Tapi masih kurang tepat ya. Adakah jawaban yang lain? Untuk mengunyah makanan, Bu. Benar sekali jawaban dari Mbak Karisma. Jadi, fungsi dari mulut adalah untuk mengunyah makanan. Iya. Sekarang, coba kalian sebutkan esofagus itu berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Saya tidak tahu, Bu. Ada yang lainnya yang tahu esofagus itu apa? Esofagus itu tenggorokan ya, Bu. Nah, jadi esofagus itu adalah saluran setelah tenggorokan. Fungsinya adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Berbeda ya anak-anak antara esofagus dan tenggorokan. Oh, begitu ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya coba kalian sebutkan lambung itu berfungsi untuk apa ya? Ada yang tahu? Untuk menampung makanan, Bu. Saya, Bu. Lambung itu fungsinya untuk menyerap makanan, Bu. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Putri ya. Jadi, lambung itu berfungsi untuk menyerap makanan yang sudah kita makan. Selanjutnya, ada usus besar, usus halus, dan rektum. Itu fungsinya untuk apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Saya tidak tahu, Bu. Saya juga tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Yang lain ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Jadi, usus halus memiliki fungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
Yang kedua, usus besar mempunyai fungsi menyerap cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Yang ketiga, rektum berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut bersama-sama ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasakan sakit, Mah? Ada yang pernah Tidak merasakan? pernah, Bu. Pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Rasanya sakit sekali. Oh, Mbak Anissa Saya tahu, pernah Bu. ya. Yang sakit itu organ. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tahukah kamu organ pencernaan manakah yang merasakan sakit, Mah? Tahu Bu, perut yang sakit. Jawaban yang lain? Saya tahu, Bu. Yang sakit itu organ pencernaan lambung. Iya, Mbak Putri cerdas ya. Jadi, organ yang merasakan sakit Mah saat Mah datang adalah organ lambung. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan saat sakit Mah itu datang? Ayo. Minum Minum obat. Minum obat, Bu. Nah, pintar-pintar sekali ya murid-murid Ibu ini. Jadi, minum obat untuk sakit Mah ya anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mengapa organ pencernaan yang kita miliki perlu untuk dijaga? agar tidak sakit perut, Bu. Agar tidak sakit perut ya? Ya, benar. Jawaban lain ada? Agar tetap tidak sakit. Nah, benar sekali jawaban anak-anak. Jadi, organ pencernaan yang kita miliki itu sangat penting untuk dijaga agar tetap sehat dan tidak sakit. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya atau belum paham terkait materi yang Ibu sampaikan? Sudah paham, Bu. Iya, bagus. Nggak ada pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Iya Bu. Ya, jika belum ada yang ingin bertanya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Adel ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, halo anak-anak, bagaimana tadi pembelajaran bersama Ibu Maya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Senang, Bu. Nah, sekarang belajar bersama Ibu Adel ya. Materi selanjutnya, kita akan belajar tentang iklan. Adakah yang tahu apakah itu iklan? Iklan itu yang ada di TV ya, Bu? Saya suka lihat di jalan-jalan, Bu. Iya, sudah bagus jawabannya Mbak Karisma dan Mbak Anissa ya. Nah, sekarang kita cari tahu lebih lanjut yuk apa itu iklan. Iklan itu yang digunakan untuk mengajak orang membeli sesuatu, bukan, Bu? Iya, benar. Sekarang kita cari tahu bersama-sama ya. Jadi iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sekarang sudah tahu dan paham ya pengertian iklan itu apa? Sudah paham Bu. Nah, sekarang adakah yang tahu jenis-jenis iklan itu apa? Iklan yang ada di koran sama TV, Bu. Iklan yang Ibu maksud di sini adalah iklan berdasarkan isi dan tujuannya yang anak-anak. Adakah yang tahu yang lain? Ada yang tahu? Saya tahu Bu.
Iklan yang Apa? digunakan untuk mengajak orang membeli sesuatu. Ya, benar ya jawabannya, tapi masih kurang tepat sedikit lagi. Sekarang perhatikan slide berikut. Jenis iklan itu ada 3. Yang pertama adalah iklan informasi. Iklan informasi adalah iklan mengenai perbaikan informasi yang keliru. Jadi iklan informasi itu memberikan informasi kepada kita. Yang kedua adalah iklan persuasi. Iklan persuasi adalah iklan yang secara langsung mempersuasi atau mengajak orang untuk memilih atau membeli sesuatu barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang ketiga adalah iklan pengingat. Iklan pengingat adalah iklan yang mengingatkan tentang suatu produk tersebut atau mungkin suatu saat kita akan membutuhkannya. Udah paham? Paham. Sudah paham anak-anak? Nah, tadi kan sudah berdasarkan isi dan tujuannya. Sekarang yang kedua, iklan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu ada apa saja? Yang pertama ada iklan komersial dan yang kedua adalah iklan non-komersial. Adakah yang tahu apa itu iklan komersial dan iklan non-komersial? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu kita cari tahu sama-sama ya. Jadi, iklan komersial itu adalah iklan yang bersifat menjual produk atau jasa secara langsung. Sedangkan iklan non-komersial adalah iklan yang bersifat tidak secara langsung menjual produk atau jasa. Jadi, itu ya anak-anak pengertian iklan komersial dan iklan non-komersial. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan ciri-ciri dari iklan? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Alifah dibaca dengan suara nyaring ya. Baik, Bu. Ciri-ciri iklan. 1. Isi harus jelas, singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak mengandung unsur sara. Kedua, informatif, yaitu harus bersifat memberikan informasi. Ketiga, bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti. Keempat, dikemas agar menarik perhatian dan minat para pembacanya. Kelima, bersifat mengajak, karena bertujuan menarik simpatik banyak orang. Ya, bagus sekali Mbak Alifah. Terima kasih ya. Jadi itu tadi anak-anak ciri-ciri iklan ada 5. Yang selanjutnya, apakah ada yang tahu struktur dari iklan? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Struktur dari iklan itu ada 2. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdiri dari persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas. Dan yang kedua, struktur iklan yang kedua adalah fakta. Jadi, iklan yang dibuat harus mengandung fakta. Jadi, tidak ada yang dibuat-buat ya anak-anak. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu punya contoh salah satu iklan. Coba diperhatikan ya. Nah, iklan apa ini anak-anak? Milo. Iklan Milo, Bu. Milo, Bu. Iklan susu Milo. Menurut kalian, bagaimana susunan kalimat dari iklan tersebut dilihat dari ciri-ciri iklan yang sudah dipelajari tadi?
Iklan dibuat dengan kalimat yang ringkas, Bu. Iya, benar Mbak Ernisa. Lalu apa lagi? Berisi kalimat informatif, Bu. Memberikan informasi kalau rasa coklatnya lebih berasa. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Karisma dan Mbak Ernisa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ernisa dan Mbak Karisma. Nah, sekarang ada tugas ya untuk kalian. Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan itu. Tugasnya adalah kalian, Ibu minta untuk membuat kalimat iklan berdasarkan gambar tersebut. Kemudian ditulis di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan ya. Nanti salah satu akan Ibu tunjuk untuk membacakan hasil pekerjaannya ya. Untuk mengerjakannya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu tunjuk ya. Silahkan Mbak Alifah untuk membacakan hasil pekerjaannya dengan suara yang nyaring ya. Oke, Bu. Pertolongan pertama untuk diare anak. Diracik menggunakan bahan-bahan herbal. Aman dikonsumsi, diare segera cari, ini stop anak. Wah, bagus sekali kalimat iklan yang dibuat oleh Mbak Alifah ya. Terima kasih Mbak Alifah. Ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Alifah. Baik, materi yang kita pelajari sudah selesai ya anak-anak. Tadi kita belajar tentang apa saja? Fungsi organ pencernaan, Bu. Fungsi organ pencernaan. Fungsi Dan organ. iklan, Bu. Iklan. Iklan. Membuat iklan. Iya, betul semua jawabannya ya. Sampai di sini, apakah semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pelajaran hari ini? Belum ada, Bu. Sudah tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya. Bagaimana perasaan kalian ikuti pembelajaran bersama Ibu Adel dan Ibu Maya? Apakah seru? Apakah menyenangkan? Seru. Senang, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya kalau kalian di pembelajaran Ibu. Kalau begitu, setelah ini Ibu akan memberikan kuis tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kuis Ibu sampaikan melalui kuisis ya. Silahkan dikerjakan setelah pembelajaran ini Ibu tutup. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Untuk perintah jelasnya sudah Ibu tulis di dalam LKPD ya anak-anak. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di Google Classroom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Paham, Bu. Baiklah, kalau semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Saya mau memimpin berdoa. Ya, silahkan. Teman-temannya dipimpin berdoa ya. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ernisa. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini Ibu banyak salah kata. Jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas LKPD yang Ibu jelaskan tadi ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.